Partai politik bukan Islam terbukti gagal. Pejabat terpilih rame-rame merampok negeri, korupsi membabat habis. Hutan, timah, nikel, papah. Batu bara, banjir di mana-mana, Aceh sampai Papua. Banjir moral merusak negeri, rakyat ditipu, ditakut-takuti. Jangan pilih Partai Islam, berbahaya. Yang berbahaya bukan Partai Islam, yang berjuang untuk Islam, untuk Allah. Yang berbahaya mengaku Islam, berkartu penduduk Islam, tidak mau menerapkan sistem Islam untuk dirinya di pemerintahan dan negara. Itulah partai setan. Rampok, begal, berdasi yang punya kuasa ke polisi, jaksa, hakim, dan penentu kebijakan di DPR. Itulah oligarki raja partai setan yang tidak takut Allah. Bukan bubaran, rampok jalanan yang bikin tidak aman warga. Rampok, berdasi, oligarki menjadikan pejabat tersandera korupsi. Indonesia hancur, harga-harga naik, rakyat menjerit, warga berintih, PHK, pengangguran di mana-mana. Begal, rampok jalanan, punya istri, anak-anak, harus diberi makan, berpendidikan. Dari mana uangnya? Harusnya tanggungan negara. Stres, frustasi, akhirnya jadi begal, rampok. Mereka tidak bisa disalahkan, mereka korban, tidak ada pilihan dari sistem kekuasaan kepalsuan. Inilah sistem Islam yang harus diterapkan. Aparatur hukum tidak mampu memberi kepastian hukum, sampai-sampai ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Gibran anaknya, untuk menjadi pemimpin negeri diprediksi palsu. Tentara polisi di mana? Sibuk ngurus oligarki, makan bergizi gratis. Koperasi merah putih, tugas baru, ikut mengawal pemungut pajak. Rawan begal, rampok, jangan salahkan mereka. Gubernur Deddy Mulyadi, jangan serahkan hukum pada rakyat yang sedang stres dan lapar. Sejahterakan rakyat dengan irigasi bendungan, jangan sampai jebol jalan mulut. Jangan bagi-bagi uang dan beras kepada rakyat sebelum keringat rakyat berkeringat. Ciptakan lapangan kerja baru, bantu pengusaha kecil yang sudah berkembang. Beri modal kerja untuk gaji pegawai baru, pegawainya bertambah jadi tempat pelatihan. Pengangguran yang magang pada perusahaan yang berkembang. Ini pemimpin dirindukan rakyat Sunda, mampu membangun budaya Sunda Islami, membuka lapangan kerja baru. Partai Umat, Partai Islam yang sebenarnya
politik bukan Islam terbukti gagal. Pejabat negeri terpilih rakyat, rame-rame merampok negeri, korupsi membabat habis hutan, timah, nikel, emas, batu bara. Inilah penyembah banjir di mana-mana, dari Aceh sampai Papua. Banjir moral merusak negeri, rakyat ditipu, ditakut-takuti. Jangan pilih partai Islam, itu berbahaya. Yang berbahaya bukan partai Islam, bukan orang Islam yang berjuang untuk Islam, untuk Allah. Yang berbahaya orang bicara mengaku Islam, berkartu penduduk Islam, tidak mau menerapkan nilai agamanya untuk dirinya. Sistem Islam di pemerintahan dan negara, itulah rampok, begal, berdasi yang punya kuasa ke polisi, jaksa, hakim, dan penentu arah kebijakan di DPR. Itulah oligarki yang tidak takut Allah. Bukan begal, rampok jalanan yang bikin tidak aman warga. Rampok berdasi oligarki menjadikan pejabat tersandera. Indonesia semakin hancur, harga-harga naik, rakyat menjerit, warga merintih, PHK terjadi di mana-mana, menjadi pengangguran. Begal, rampok jalanan, punya istri, anak-anak harus diberi makan, berpendidikan. Dari mana uangnya? Stres, frustasi melahirkan jadi begal, rampok. Mereka tidak bisa disalahkan, mereka korban, tidak ada pilihan. Dari sistem kekuasaan kepalsuan, inilah sistem Islam yang harus diterapkan, di mana aparatur hukum tidak mampu memberi kepastian hukum. Sampai-sampai ijazah mantan presiden Joko Widodo untuk wali kota, gubernur, presiden diprediksi palsu. Tentara di mana? Polisi di mana?
Sibuk ngurus makan bergizi gratis. Koperasi merah putih ditambah lagi. Tugas baru ikut mengawal pemungut pajak. Jawa Barat rawan begal rampok, jangan salahkan mereka. Gubernur Deddy Mulyadi, jangan serahkan hukum pada rakyat yang sedang stres dan lapar. Sejahterakan rakyat dengan irigasi bendungan, jangan sampai jebol. Jalan mulus, jangan bagi-bagi uang rakyat sebelum kerinyap rakyat bertingat. Ciptakan lapangan kerja baru, bantu pengusaha kecil yang sudah baik berkembang. Beri modal kerja untuk gaji pegawai baru, supaya pegawainya bertambah dan jadi tempat pelatihan. Pengangguran yang magang pada perusahaan yang sedang berkembang. Ini contoh pemimpin dirindukan rakyat Sunda, mampu membangun budaya Sunda Islami, membuka lapangan kerja baru. Partai Islam, partai umat, menerapkan Islam yang sebenar-benarnya dalam berpolitik, bernegara, berpemerintahan. Indonesia berlambaskan Tuhan Yang Maha Esa, lambang perisai bintang. Partai politik bukan Islam terbukti gagal. Pejabat terpilih rame-rame merampok negeri. Korupsi membabat habis hutan, timah, nikel, emas, batu bara, banjir di mana-mana. Aceh sampai Papua, banjir moral merusak negeri. Rakyat ditipu, ditakut-takuti. Jangan pilih partai Islam berbahaya. Yang berbahaya bukan partai Islam yang berjuang untuk Islam. Urtu Allah yang berbahaya, berbarju Islam, merkartu penduduk Islam. Di
sistem Islam mentuk dirinya di pemerintahan dan negara, itulah partai setan. Rampok, begal, berdasi yang punya kuasa ke polisi, jaksa, hakim dan penentu. Kebiapan jadi peur, itulah oligarki raja partai setan yang tidak takut Allah. Bukan begal, rampok jalanan yang bikin tidak aman warga. Rampok berdasi oligarki menjadikan pejabat bersandera korupsi. Indonesia hancur, harga-harga naik, rakyat menjerit, warga merintih. Tidakkah pengangguran di mana-mana? Begal, rampok jalanan, punya istri, anak-anak harus diberi makan, berpendidikan. Dari mana uangnya? Harusnya tanggungan negara. Stres, frustasi, akhirnya jadi begal, rampok. Mereka tidak bisa disalahkan, mereka korban tidak ada pilihan dari sistem kekuasaan kepalsuan. Inilah sistem Islam yang harus diterapkan. Aparatur hukum tidak mampu memberi kepastian hukum sampai ijazah mantan presiden Joko Widodo, Gibran anaknya untuk menjadi pemimpin negeri. Diprediksi palsu. Tentara, polisi di mana? Sibuk ngurus oligarki, makan bergizi gratis. Koperasi merah putih, tugas baru. Ikut mengawal pemungut pajak. Rawan begal rampok, jangan salahkan mereka. Gubernur Deddy Mulyadi, jangan serahkan hukum pada rakyat yang sedang stres dan lapar. Sejahterakan rakyat dengan irigasi bendungan, jangan sampai jebol jalan mulus. Jangan bagi-bagi uang dan beras kepada rakyat sebelum keringat rakyat berkeringat. Ciptakan lapangan kerja baru, bantu pengusaha kecil yang sudah berkembang. Beri modal kerja untuk gaji pegawai baru. Pegawainya bertambah,
rakyat Sunda mampu memahami budaya Sunda Islami, melepas panangi kerja baru. Partai politik bukan Islam terbukti gagal. Pejabat negeri terpilih rakyat rame-rame merampok negeri. Korupsi membabat habis hutan timah, nikel, emas, batu bara. Inilah penyembah banjir di mana-mana, dari Aceh sampai Papua banjir moral merusak negeri. Rakyat ditipu, ditakut-takuti, jangan pilih partai Islam, itu berbahaya. Yang berbahaya bukan partai Islam, bukan orang Islam yang berjuang untuk Islam, untuk Allah. Yang berbahaya orang bicara mengaku Islam, berkartu penduduk Islam, tidak mau menerapkan nilai agamanya untuk dirinya. Sistem Islam di pemerintahan dan bahaya. Dia rampok, begal, berdasi, yang punya kuasa ke polisi, jaksa, hakim, dan penentu arah kebijakan di DPR. Itulah oligarki yang tidak takut Allah. Bukan begal, rampok jalanan Yang bikin tidak aman warga. Rampok berdasi, oligarki menjadikan pejabat tersandera. Indonesia semakin hancur, harga-harga naik, rakyat menjerit, warga merintih, PHK terjadi di mana-mana, menjadi pengangguran. begal, rampok jalanan, punya istri, anak-anak, harus diberi makan, berpendidikan, dari mana uangnya? Stres, Frustasi melahirkan jadi begal, rampok,
Mereka tidak bisa disalahkan, mereka korban tidak ada pilihan dari sistem kekuasaan kepalsuan. Inilah sistem Islam yang harus diterapkan, di mana aparatur hukum tidak mampu memberi kepastian hukum sampai-sampai ijazah mantan presiden Joko Widodo untuk wali kota, gubernur, presiden diprediksi palsu. Tentara di mana, polisi di mana, sibuk ngurus makan bergizi gratis. Koperasi merah putih ditambah lagi tugas baru ikut mengawal pemungut pajak. Jawa Barat rawan begal rampok, jangan salahkan mereka. Gubernur Deddy Mulyadi, jangan serahkan hukum pada rakyat yang sedang stres dan lapar. Sejahterakan rakyat dengan irigasi, bendungan jangan sampai jebol, jalan mulus. Jangan bagi uang rakyat sebelum keringat rakyat berkeringat. Ciptakan lapangan kerja baru, bantu pengusaha kecil yang sudah baik berkembang. Beri modal kerja, bentuk gaji pegawai baru supaya pegawainya bertambah dan jadi tempat pelatihan. Pengangguran yang magang pada perusahaan yang sedang berkembang. ini contoh pemimpin Dirindukan rakyat Sunda, mampu membangun budaya Sunda Islami, membuka lapangan kerja baru.